Ingatkan, jangan sampai merasa kita lebih baik dari orang lain. Karena orang tuh cenderung akan menghakimi orang karena mereka merasa mereka lebih baik. Kesombongan rohani, contohnya. Orang yang sombong rohani merasa dia kudus, dia benar, akan gampang sekali menghakimi orang lain. Ke gereja kok pakai celana keketatan. Wah, kok jadi hamba Tuhan pakai bulu mata palsu gitu. Untung hari ini saya nggak pakai ya. Kalau saya di make upin sama orang, saya ditempelin bulu mata palsu. Kalau nggak, asli. Tapi saya lihat betapa jahatnya komen-komen orang itu. Pernah satu kali di YouTube, saya langsung dimaki-maki. Jangan ngomong soal percabulan kalau nggak paham katanya. Tahu nggak apa percabulan? Itu rambut dikepang-kepang, begini begitu. Kamu mata masih dicolok-colok, dikasih maskara tuh loh dia bilang. Kamu berani ngomong soal percabulan? Saya dihakimi. Saya pikir ini ibu lahir di tahun berapa ya? Kok dia hidup di zaman semodern ini masih mikir orang kalau make up itu namanya cabul? Ampun, kalau saya keluar dari rumah dengan muka bantal gitu, apakah Anda mau dengar saya? Kan culun sekali kan? Masa saya make up sederhana gini? Ini dandan sendiri loh guys. Dibilang cabul? Siapakah kita mau hakimi orang? Roma 2 ayat 1. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Cuma bentuknya aja beda guys. Ibu-ibu biasanya kalau kita mulai kepoin orang, kita mulai menghakimi orang, pernah gak ngalamin? Apa yang kita ngomongin, gak pernah lama-lama kita juga bikin. Baru tuh Roh Kudus mulai kasih rema. Nah, kamu bisa ngajarin orang, kamu bisa ngomongin orang, kamu sendiri juga gitu. Dulu saya waktu masih kuliah, saya kalau pulang liburan dari Australia, saya pernah satu kali mendapati mami saya itu tengah malam turun makan gitu kan. Terus saya godain mami saya, "Mami, tengah malam kok masih makan soto mie?" Dia ketawa-ketawa. Ternyata sekarang begitu saya sudah jadi mami-mami juga, tengah malam kalau belum tidur lapar juga. Saya jadi ingat, oh iya dulu saya pernah godain mami saya. Hati-hati, kita menghakimi orang. Firman Tuhan katakan gini, kita sendiri tuh gak bebas dari salah. Hati-hati dengan apa yang kita katakan tentang orang lain, karena kita juga melakukan hal yang sama. Ingat firman Tuhan berkata juga dalam Matius 7 ayat yang pertama, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hati-hati, ketika kita menghakimi, kita juga akan dihakimi, kata firman Tuhan. Ini Yesus yang ngomong sendiri. Kemudian, dengan penghakiman yang kita pakai untuk menghakimi orang lain, kita akan dihakimi. Jadi, ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkan juga kepada kita. Penghakiman itu dimulai dari cara berpikir kita yang salah terhadap orang lain. Semuanya muncul dari sudut pandang, lalu asumsi muncul. Asumsi kita terhadap orang menjadi dasar penghakiman kita atas orang lain. Hati-hati, karena firman Tuhan berkata, Yesus berkata, ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkan kepada kita. Siapa sih yang lepas dari salah? Kita semua juga banyak kelemahan, kita juga suka bikin salah, kita nggak sempurna. Kalau kita nggak mau dihakimi, jangan sampai kita menghakimi. Daripada kita iri hati, lebih baik kita fokus membangun diri. Orang yang iri hati sebenarnya itu melihat dirinya tuh kurang, makanya dia iri. Jangan fokus pada kelemahan Anda, tapi fokuslah pada kekuatan Anda. Bangun, pertajam, dan gunakan untuk membangun hidup dan masa depan Anda. Daripada iri hati, lebih baik fokus mengembangkan diri. Gali potensi. Apa yang jadi kekuatan terus diasah. Jadilah berguna. Berhenti berusaha membuat orang lain kelihatan salah untuk membenarkan diri kita. Kita nggak perlu menarik orang lain turun ke bawah supaya kita ada di atas. Kadang-kadang tuh kita berusaha bikin orang lain kelihatan jelek supaya kitanya kelihatan bagus. Ayo coba kita sadari, ketika kita mulai berasumsi tentang orang lain, kalau isinya itu negatif, kita menghakimi dia. Sebenarnya kita lagi bilang gini, gua lebih baik dari lu, saya lebih baik dari dia. Mari jangan sembarangan berasumsi dan mari berhenti menghakimi.